Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halila Hasbir dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Kelompok 2. Saya akan memaparkan materi tentang Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan yang membacanya bernilai ibadah. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir di surah An-Nas. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran yang artinya bacaan atau membaca. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Yang kedua, Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Kitabul Naba wal Akbar, yaitu berita dan kabar. Yang keempat, Min Hayil Hayah atau pedoman hidup. Dan yang kelima, sebagai salah satu sebab masuknya orang Arab ke agama Islam. Yang ketujuh, Al-Quran dinuklir secara mutawatir. Dan selanjutnya, Al-Quran sebagai sesuatu yang bersifat abadi. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kesembilan, Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan. Dan yang kesepuluh, Al-Quran termaktub dalam mushaf. Serta yang terakhir, agama Islam datang dengan Al-Qurannya. Bagian selanjutnya adalah pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang tidak beranak pinak dan tidak pula tertidur. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut, atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji atau akhlakul karimah maupun akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah atau memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang keempat, yaitu hukum. Hukum yang ada dalam Al-Quran adalah memberi seruan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran adalah ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. Yang kelima yaitu peringatan. Tazkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Yang keenam yaitu kisah. Al-Quran juga berisi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kisah-kisah orang-orang yang mendapat kejayaan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh dalam Quran surah Al-Lahab tentang kisah Abu Lahab. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.